Namaku Dias. Awalnya, aku tidak pernah percaya sepenuhnya pada cerita-cerita mistis. Sampai akhirnya, aku mengalaminya sendiri. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan akal dan logika. Malam itu hari Jumat. Seperti biasa, aku ada jadwal bermain futsal bersama teman-teman kampus di sebuah lapangan yang jaraknya sekitar 30 menit dari tempat tinggalku. Malam itu kami bermain dengan seru hingga sekitar hampir jam 11 malam kami selesai. Setelah selesai bermain futsal, kami tidak langsung pulang. Kami mengobrol sebentar sampai satu persatu pun berpamitan pulang. Dan aku ingat, aku jadi orang terakhir yang pulang dari tempat futsal itu. Kaki terasa pegal setelah bermain hampir 2 jam. Aku mengenakan jaket tipis, lalu menghidupkan sepeda motorku dan mulai perjalanan pulang. Awalnya tidak ada yang aneh. Jalan raya masih cukup ramai, meskipun kendaraan sudah mulai berkurang. Dan beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja hujan turun, cukup deras. Aku yang saat itu memakai jaket yang tipis, lalu menghentikan motorku untuk berteduh di bawah atap sebuah toko, yang ketika itu tokonya sudah tutup. Aku parkirkan motorku dan mengecek bagasi motor apakah aku membawa jas hujan atau tidak. Di depan toko itu, kulihat juga ada seseorang yang sedang berteduh. Seorang bapak tua yang terlihat seperti pemulung. Dia duduk santai sambil berteduh. Aku melempar senyum, dia pun membalasnya. Setelah mengambil jas hujan dan memakainya, aku bersiap berangkat. Akan menerobos hujan karena sudah hampir tengah malam. Ketika mau berangkat, bapak tua itu tiba-tiba berkata, "Jang, mun bisa mah tong ngaliwat kebon." Katanya kalau bisa jalan lewat jalan kebun. Seolah dia bisa membaca pikiranku, aku akan memotong jalan melewati kebun yang bisa mempercepatku untuk sampai ke tempat tinggalku. Kunaon gitu, Pak? Beliau hanya tersenyum tipis sambil
dia bilang, pokoknya amat tong ngaliwat kebon. Begitu katanya. Tanpa menjelaskan apa-apa lagi. Aku hanya mengangguk tersenyum sopan lalu pergi meninggalkannya. Dalam hati aku menanggapinya sebagai nasihat orang tua yang mungkin percaya tahayul lah. Hujan semakin deras turun. Aku tidak bisa berlama-lama lagi. Tanganku sudah mulai berkerut kedinginan. Akhirnya aku pun memilih jalur alternatif yang tadi. Jalan motong ke daerah kebon yang bisa dibilang akan mempercepatku sampai ke rumah. Kebun yang kumaksud ini adalah kebun bambu, atau warga sini sering bilang kebun awi. Kiri kanannya pohon bambu. Ya tentu ada pohon-pohon yang lainnya, cuma memang dominan banyak pohon bambu di sana. Seakan lupa apa yang disampaikan bapak tua itu, aku masuk ke jalan itu. Lampu penerangan hanya ada beberapa. Kiri kanan terbentang kebun bambu yang gelap, karena di belakangnya ada pohon-pohon lain yang lebih tinggi. Aku tancap gas terus sampai aku mulai merasa hujan perlahan mereda, dan ketika itu rasanya jalan di kebun itu kering. Loh, kok kering ya? Apa jangan-jangan daerah sini gak hujan? Aku lanjut mengemudikan motorku dan beruntunglah hujan sudah reda. Sampai ketika aku melajukan motorku itu, tiba-tiba tercium bau amis, bau busuk. Kayaknya ada bangke deh di sekitar sini. Aku berjalan sambil menutup hidungku, dan tangan kananku masih terus menggas motorku. Meskipun ku tutup hidung, baunya seakan menembus dan tercium sangat kuat. Tak lama kemudian, aku merasakan motorku menggeleng sesuatu yang membuat motorku oleng. Aduh, astaga. Aku tahu betul jika di depanku ada polisi tidur, aku pasti akan mengurangi kecepatan dan mengerem. Tapi ini entahlah, setahuku tadi di depan tidak ada polisi tidur. Dan tiba-tiba saja seperti melewatinya, refleks aku berhenti.
Aku langsung melihat ke arah belakang. Loh. Ketika ku tengok ke belakang, aku melihat sesuatu terbaring di tengah jalan. Sesuatu yang terbungkus kain putih lusuh penuh dengan tanah. Itu pocong terlihat melintang di tengah jalan dan tergeletak begitu saja. Aku sempat terpaku beberapa detik melihat itu, dan aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Beberapa kali ku coba menyadarkan diriku, mengusap mataku, dan kulihat lagi. Jelas wujudnya masih ada di tengah jalan itu. Tidak bergerak, hanya kaku diam, dan tingginya kurang lebih setinggi aku. Aku langsung membuang muka dan mulai kembali melajukan motorku. Dan kini motorku mulai terasa berat. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku coba gas motorku, namun yang kudengar hanya suara menderu mesin. Seakan motorku itu tidak bertenaga. Sampai kulihat di ujung, rasanya aku melihat warung yang masih buka, menyala lampunya, dan kulihat ada beberapa orang sedang duduk di sana. Ada perasaan tenang, tapi warung itu masih berjarak 20 meter. Aku lalu berinisiatif menekan klakson motorku. Untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di warung. Aku terus gas motorku yang berat itu sambil menekan klakson motor. Dan kulihat orang-orang di warung itu mulai melihat ke arahku. Dan aku mulai semakin dekat dengan warung, namun orang-orang yang ada di warung itu tiba-tiba saja berlari. Berlari sambil berteriak. Kenapa? Hingga sampailah aku di depan warung. Dan aku menghentikan motorku. Ketika itu, orang-orang yang sempat berlari itu mulai kembali berjalan mendekati motorku ke arah warung. Mereka melihatku dengan penuh rasa tanda tanya, dengan wajah yang terlihat ketakutan. Atena naon, A? Saya takut, A. Tadi saya lihat itulah pocong, A, di sana. Tuh kan bener. Soalnya kita lihat A ngeboceng pocong.
Makanya kita pada lari. Pocongnya di jok belakang AA, berdiri. Dan ketika kulihat ke jok belakangku, astaga, benar saja. Di jok belakangku terdapat tanah merah yang kotor berserakan di jok belakangku. Mendengar itu bulu kuduku berdiri merinding tak henti-henti. Malam itu pun aku istirahat sejenak di warung itu dan menceritakan lebih detail apa yang kualami tadi. Setelah kuceritakan, pemilik warung pun berkata bahwa memang jalan motong ini angker dan banyak orang menghindari jika sudah hampir tengah malam. Dan kebanyakan memang melihat sosok pocong. Konon di antara pohon-pohon bambu itu ada beberapa makam yang entah makam siapa, yang sudah cukup lama umurnya. Entah ini berkaitan atau tidak, yang jelas malam itu aku diganggu. Dan sejak itu aku tidak mau lagi jalan memotong